Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini, di Fisika bab 4 ketiga, kita akan membahas mengenai arus listrik, atau bahasa Jepangnya, Denryu. Oke. Jadi di bab 4 kita ngomong tentang elektromagnetika, kita sudah memasuki video ketiga mengenai arus listrik. Setelah kita ngomong tentang arus listrik, kita akan masuk ke mengenai rangkaian listrik. Jadi kita mulai. Apa itu arus listrik atau Denryu? Jadi arus listrik itu pengertiannya sama seperti apa yang sudah kalian pelajari, yaitu aliran dari muatan listrik. Seandainya kamu punya muatan listrik beberapa kulon, 1-2 kulon, dia bergerak dari ujung kabel ke ujung kabel lainnya, maka dia akan memiliki arus listrik, ya. Nah, arah arus listrik ini terbalik dengan arah aliran elektron. Jadi yang bergerak di dalam listrik itu kamu sudah pernah belajar adalah elektron, bukan protonnya, ya. Jadi karena elektron yang bergerak dan arah arus listriknya itu terbalik dengan arah aliran elektron. Oke. Kita juga pernah belajar di mana rumus arus listrik itu bisa kita tulis sebagai I, ya, satuannya ampere, itu adalah Q, muatannya dibagi dengan waktu T, berapa second. Oke. Jadi bisa dibilang coulomb per second alias ampere. Oke. Kita juga pernah belajar di SMA mengenai hambatan listrik, ya. Hambatan listrik itu bayangannya seperti gambar di atas. Seandainya kamu punya elektron yang bergerak, anggaplah dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan. Ketika dia bergerak itu, dia tidak 100% akan bergerak mulus. Dia pasti akan bertabrakan satu sama lain atau bertabrakan dengan proton yang ada menghambat tengah-tengah jalan. Itu semua digabung menjadi yang namanya hambatan listrik. Ya, nah hambatan listrik itu satuannya kita pernah belajar sebagai ohm, ya, ditulis dengan omega. Kemudian simbol adalah R, oke. Nah, hambatan listrik ini juga tergantung dari panjangnya, dengan luasnya, dan jenis material yang digunakan. Jadi hambatan listrik itu kalau kamu tulis rumusnya R, itu bisa tulis sama dengan rho dikali dengan panjangnya dibagi dengan luas permukaannya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kamu membayangkan hambatan listrik, bisa kamu bayangkan seperti jalan tol atau jalan raya, ya. Jadi seandainya kamu punya jalan yang jalannya besar, ya, semakin besar luas permukaan, ya, maka akan semakin cepat mobil akan bisa lewat. Bisa 2 jalur atau 3 jalur atau 4 jalur, ya. Kemudian semakin panjang misalnya jalannya, kemungkinan untuk dia macet akan semakin panjang, ya, bisa 10 km, 16 km, 20 km, dan sebagainya. Dan juga bisa kita bayangkan sebagai jenis materialnya. Seandainya kamu jalan di atas jalan aspal atau jalan batu-batuan, maka hambatannya akan berubah. Ya, jadi hambatan listrik itu bisa dibayangkan sebagai jalan raya, seperti itu. Oke. Kemudian kita juga bisa menghitung rangkaian hambatan listrik kalau kita gabung entah seri, entah paralel, ya. Kalau kamu punya rangkaian seri, maka dari itu hambatan itu akan ditambah. Maka dari itu kamu akan punya R1 sama dengan R2, kamu tambahkan satu sama lain, ya. Jadi hambatannya semakin lama semakin besar. Tetapi seandainya kamu punya hambatan itu, kamu gabung secara paralel, maka dari itu luas hambatannya akan lebih besar, ya. Luas hambatannya lebih besar, sedangkan panjangnya kurang lebih sama. Maka dari itu kita bisa bilang hambatannya semakin kecil. Kamu juga pernah belajar rumusnya, di mana 1/R itu bisa dihitung sama dengan 1/R1 tambah 1/R2, dan sebagainya. Oke, ini juga mengenai rangkaian hambatan listrik. Kita juga pernah belajar mengenai hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu gampangnya adalah V sama dengan I kali R. Nah, di video sebelumnya mungkin saya sudah pernah menjelaskan mengenai pengertian V. Jadi V itu memiliki beberapa arti. Walaupun dia satuannya sama-sama volt, tapi kamu punya yang namanya V itu sebagai potensial, V itu sebagai selisih potensial, atau namanya voltase. Jadi pengertian V itu harus kamu lihat. V itu sebagai potensialnya, ketinggiannya dia, atau V-nya itu sebagai selisih potensial, selisih ketinggiannya dia. Nah, di dalam hukum Ohm ini kita ngomong V itu sebagai voltase alias selisih potensial, ya. Jadi di dalam fisika dengan pelajaran listrik Jepang, di buku-buku cetak Jepang, mereka menggunakan bayangan di mana arus listrik itu bisa dianggapkan sebagai pompa air seperti ini, ya. Jadi untuk kedepannya saya juga ingin menyarankan kalian untuk belajar seperti ini. Yang namanya baterai itu ya, dia itu memiliki peran sebagai pompa. Jadi fungsinya dia itu menaikkan voltasenya dia. Dari voltasenya anggaplah 0 ke anggaplah berapa volt.
baterainya 1,2 atau berapa volt ya, voltasenya dia. Setelah misalnya baterai itu mengangkat voltasenya dia, maka dari itu si arus listrik itu, atau bisa dibayangkan sebagai arus air, dia akan mulai berjalan ya. Ketika ada yang namanya hambatan R di sini, maka dari itu kita bisa bayangkan ketinggian airnya itu semakin lama kan semakin turun, sehingga ujung-ujungnya startnya dia awal di sini dan finishnya dia di akhir sini pasti akan habis ya. Jadi seandainya dia dari awal ada 1,2 volt, maka dari itu dia akan habiskan semuanya dan kembali di 0 volt seperti itu. Oke. Nah, itulah peran hukum Ohm di mana V sama dengan I kali R. Jadi dia akan menentukan berapa sih ketinggian selisih potensial yang dimakan oleh sebuah hambatan tertentu ya. Jadi misalnya kalau kamu punya arus listriknya besarnya I dan hambatannya adalah R, maka dia bisa hitung berapa sih ketinggian yang bisa dimakan oleh hambatan ini. Oke, itu yang bisa dihitung dari hukum Ohm. Yang harus kamu perhatikan adalah kamu nggak boleh masukin V di sini sebagai baterai punya V ya, bukan voltasenya baterai, karena belum tentu hambatannya sebesar yang dimiliki oleh baterai. Kalau kamu punya beberapa hambatan, kamu harus menghitungnya satu persatu dulu ya. Jadi pengertian V di sini adalah voltase, bukan voltasenya baterai. Kita juga pernah belajar mengenai energi potensial listrik statis di video pertama. Ya, jadi kita pernah belajar pertama energi potensial secara mekanik. Kita punya M kali G kali H. Massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Nah, ini adalah berapa energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda. Bayangannya seandainya kamu memiliki bola dan gajah di atas gedung dari lantai 7, kamu jatuhkan ke lantai dasar. Apa yang terjadi adalah walaupun sama-sama memiliki ketinggian yang sama 7 ke lantai 7, tetapi karena masanya gajah lebih besar, maka energi yang dimiliki oleh si gajah itu akan jauh lebih besar untuk menghancurkan mobil di bawahnya, misalnya seperti itu ya. Energi dalam listrik statis bisa kita ibaratkan seperti rumus di sebelah kanan. Kita punya U sama dengan Q kali V. Q itu adalah besar muatannya dan V itu adalah selisih potensialnya atau voltasenya. Jadi seandainya kamu mau bawa muatan ya besar, anggaplah plus Q dari sini, dari 7 volt kamu mau turunkan sampai 0 volt, maka dari itu kamu bisa hitung berapa voltasenya ya, selisihnya itu berapa ya. Nah, sekarang kita juga bisa menghitung yang namanya kalor joule. Jadi kalor joule itu seperti apa sih? Kalau kamu punya rangkaian ya, kamu pakai terus kamu jalankan arus listrik terus-menerus, apa yang terjadi adalah kamu bisa merasakan kabelnya itu pelan-pelan atau rangkaiannya pelan-pelan makin lama makin panas. Ya, kenapa bisa makin panas? Karena ketika muatan mengalir di dalam satu lingkaran, maka usaha yang dipakai itu sebagian usahanya itu dilepas sebagai panas. Nah, itu adalah kalor joule. Nah, kalau kamu hitung, cara menghitung gimana? Kamu bisa menghitung kalor, kan itu sebagai energi. Ya, satuannya sama-sama joule, energi ya. Maka dari itu, kita bisa mulai dari usaha. Usaha itu work ya, W. Itu sama dengan rumus yang tadi, Q dikali V. Dan kemudian kita punya Q itu, muatan itu sama dengan I kali T. Arus listriknya dikali dengan waktunya. Nah, ini adalah rumus arus listrik ya. Dan kita juga bisa tulis V itu sebagai I kali R, di mana kita menggunakan hukum Ohm. Nah, maka dari itu kita bisa menghitung kalor joule Q itu berapa kalornya sama dengan I kuadrat dikali dengan R dikali dengan T. Ya, jadi berapa arus yang dialirkan dan berapa R-nya, berapa hambatan yang dilewati oleh si arus listrik. Atau juga kita bisa menggunakan V kuadrat dibagi dengan R dikali dengan T ya. Berapa voltasenya dibagi dengan berapa hambatannya dan dikali dengan waktu yang dialirkan. Oke, ini adalah kalor joule. Berikutnya kita juga pernah belajar mengenai daya listrik atau bahasa Jepangnya dentyoku. Daya itu adalah usaha yang dilakukan per waktu. Kita sudah ngomong tentang usaha ya, mengenai kerja atau energi, di mana W itu sama dengan Q dikali V. Nah, yang namanya daya itu adalah usaha dibagi dengan waktu T. Jadi kamu punya Q kali V dibagi dengan T, alias kamu punya V dikali dengan I ya. P sama dengan V dikali dengan I. Satuan adalah watt. Ini adalah dayanya. Oke.
Kamu juga bisa menghitung daya V kali I, di mana kamu mensubstitusi I-nya itu dengan V sama I kali R, maka I sama dengan V per R. Kamu masukin V-nya di sini untuk membentuk V kuadrat bagi R, atau kamu gantikan V-nya menjadi I kuadrat kali R. Oke, kamu juga bisa menghitung daya dengan dua rumus di bawah ini. Terakhir kita ngomong tentang energi listrik. Kalau kita ngomong tentang daya, itu P sama dengan W kali T, di mana usahanya, energinya itu dibagi dengan waktunya, maka kita langsung bisa membalik dengan gampang, di mana energi listrik itu sama dengan dayanya dikali dengan waktu yang dialirkan. Jadi seandainya kamu punya daya, yaitu adalah V kali I, maka dari itu kamu kalikan dengan waktu untuk mendapatkan usaha. Ya, jadi kalau kamu punya energi itu satuannya biasanya watt kali hour, atau misalnya untuk energi listrik di dalam rumah-rumah itu hitungnya kilowatt hour, kWh ya. Kamu pernah lihat satuan ini di tagihan listrik rumah kalian. Oke, jadi ini adalah mengenai pelajaran arus listrik dasar. Itu saja, selesai. Untuk video berikutnya kita akan masuk mengenai rangkaian listrik, di mana kita akan mulai menghitung misalnya hambatannya, voltasenya, berapa ampere yang ada di dalam satu rangkaian tertentu. Oke, jadi juga saya akan memperkenalkan beberapa hukum-hukum lainnya yang bisa digunakan untuk menghitung. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semangat belajar. Thank you. Gambatte kudasai. Sayonara.